Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurnia, NIM 501190322, kelas 2J Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di video ini saya akan menjawab UAS mata kuliah pengantar manajemen. Pertanyaan pertama adalah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan, jelaskan. Ada 4 tahap dasar perencanaan, diantaranya adalah tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas akan menggunakan sumber daya. Sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia. Untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan, intern dan ekstern, yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan ekstensivitasnya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri maupun dari luar individu. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika kebutuhan manusia berdasarkan hierarki. Berikut ini kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang dapat manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah
terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Kebutuhan ketiga, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan adalah, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada staf lingkup organisasi kerja maupun seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jika saya adalah pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, saya akan menghimbau para pekerja atau juga masyarakat luas untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Gunakan pencuci tangan dan hand sanitizer dan berikan seruan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang tidak dicuci. Hindari kontak dekat dengan orang lain maupun hewan. Dan jika ada yang sakit, berikan izin. Berikan arahan untuk menutup mulut saat batuk dan gunakan masker. Itulah yang saya dapat jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.